Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di Si Koko. Sebelumnya mungkin mohon maaf karena saya baru sempat membuat lagi video dan udah lama nggak membahas atau menyinggung topik-topik yang berhubungan dengan psikologi. Padahal namanya itu kan Si Koko ya. Oke, nah jadi dalam kata Si Koko kali ini sebenarnya ada suatu hal yang sebenarnya ini adalah kondisi yang mungkin lagi saya alami sih, gitu. Oke, jadi teman-teman pernah nggak sih mengalami yang namanya kehilangan seseorang yang penting dalam hidup kamu dan mungkin tidak bisa bertemu lagi dengan orang tersebut? Ya, itu adalah sesuatu yang ingin saya sharingkan malam hari ini. Karena mungkin yang men-trigger saya membuat ini adalah baru saja kemarin itu salah satu teman saya yang merupakan juga sahabat dari sahabatnya saya itu meninggal dunia di usia yang masih terbilang muda, yaitu nggak jauh dari saya gitu. Nah, dari kondisi itu sebenarnya membentuk atau memberikan nuansa-nuansa flashback dalam diri saya, yaitu dimana saya pernah kehilangan abang saya sendiri dan saya pun juga kehilangan sahabat SMA saya waktu itu. Oke, namun dari situ sebenarnya ada satu hal lagi yang membuat saya lebih menguatkan kenapa ingin memberikan topik ini ke teman-teman. Jadi selain mengalami kehilangan, ada satu pemicu utamanya juga, yaitu dimana saya melihat orang yang di sekitar saya itu merasakan kehilangannya itu gitu. Kayak misalkan saya melihat reaksi sahabat saya ketika ia melihat sahabatnya sendiri meninggal kemarin, itu justru itu yang menjadi suatu hal yang membuat saya juga nggak nyaman gitu. Begitupun waktu saya melihat ayah saya kehilangan abang saya, bagaimana reaksi mereka waktu ngomong kalau kayak apa ya, kayak mereka tuh ngerasa kesakitan yang lebih dibandingkan saya. Nah, itu mungkin pemicu utama yang membuat saya mau membuat video ini gitu. Oke, nah jadi ini mungkin untuk teman-teman yang sedang mengalami kedukaan atau sedang mengalami kehilangan, teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang insya Allah juga bisa membantu gitu ya. Nah, mungkin akan saya mulai dengan tahapan-tahapan dari kehilangan sendiri, di mana kehilangan sendiri atau kedukaan itu terdiri dari 5 buah tahap, namun biasanya akan dimulai dengan fase yang pertama. Fase yang pertama itu ada disebut dengan denial, di mana kita mungkin merasa tidak percaya bahwa orang tersebut sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Nggak mungkin kamu tuh udah pergi, nggak mungkin kamu tuh udah nggak ada lagi, dan nggak mungkin kamu tuh udah ninggalin aku, kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah fase yang kedua atau anger atau perasaan marah, dimana kita mulai melakukan blaming terhadap sesuatu atau keadaan saat ini. Misalnya kita jadi ngerasa, kenapa kamu tega meninggalkan saya, kenapa kamu nggak ada di saat saya butuh, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada juga fase yang disebut dengan bargaining, dimana kita hanya mulai mencoba membuat skenario-skenario yang biasanya terjadi karena adanya perasaan bersalah terhadap sesuatu yang mungkin bisa kita ubah, kayak gitu ya. Jadi dengan adanya skenario-skenario tadi, kita itu berharap kalau hasilnya itu nggak berujung kepada peninggalan, kayak gitu, bukan berujung kepada sesuatu yang meninggalkan kita tadi. Kayak misalkan, coba kalau aku dulu nggak kayak gini, pasti dia nggak akan pergi. Coba kalau aku datang lebih cepat, pasti aku bisa menyelamatkan dia. Coba aku waktu itu datang untuk ngejenguk dan memenuhi permintaan dia. Jadi gitu. Ini adalah fase yang juga cukup berat ketika kita sedang mengalami yang namanya kedukaan itu. Selanjutnya fase yang keempat adalah fase depresi, di mana fase ini adalah fase yang memang bisa dibilang paling berat. Kita udah ngerasa kita tuh nggak mungkin bisa menghadapi dunia ini sendiri,
dan kesedihan itu semakin banyak terlarut-larut, dan efeknya biasanya adalah isolasi diri, isolasi dari lingkungan sekitar yang sebenarnya ada saat ini buat kita. Dan yang terakhir baru fase acceptance, di mana kita akhirnya sudah mulai menerima keadaan. Tapi menerima kayak di sini bukan menerima bahwa semuanya sudah baik-baik saja, tapi lebih ke menerima kalau orang itu sudah tidak ada lagi di kehidupan kita secara fisik. Yang kedua adalah kita jadi tahu bahwa realita ini mungkin tidak senyaman ketika kita masih ada orang tersebut. Tapi ketika kita menerima, itu artinya kita sudah mencoba untuk, saya tahu ini sudah tidak enak, saya tahu ini bukan kondisi yang nyaman dalam saya menjalani hidup, namun saya akan tetap mencoba untuk menjalaninya. Itu adalah fase-fasenya gitu ya. Nah, jadi fase di sini bukan fase untuk saya ngasih tahu bahwa teman-teman harus runtut 5-5-nya tadi, karena kembali lagi, ketika kita sedang mengalami namanya kedukaan, tidak ada sesuatu patokan khusus dari segi timetable atau dari segi bagaimana cara kita mengekspresikan atau melewati tahapan-tahapan tersebut. Namun dengan teman-teman tahu bahwa ada tahapan-tahapan ini ketika kita sedang mengalami yang namanya kedukaan atau kehilangan, itu akan membuat kita lebih aware bahwa oh, saya itu nggak apa-apa kalau saya itu ngerasain namanya kesedihan, saya itu nggak apa-apa atau hal yang wajar sekali kalau saya itu sedang mengalami tahapan ini. Nah, jadi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan saat kita itu sedang mengalami yang namanya kedukaan ini? Jadi yang pertama, kita perlu menghayati bahwa reaksi sedih, reaksi terpuruk saat kita itu mengalami kehilangan itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi teman-teman tidak perlu merasa awkward dengan apa yang teman-teman rasakan saat ini, khususnya bagi teman-teman yang sedang mengalami kehilangan. Yang kedua, biarkanlah si rasa sedih, rasa kehilangan ini menemani teman-teman dalam proses healing. Jangan sampai sesuatu itu ditinggalkan atau ditolak, karena itu akan membuat teman-teman justru semakin sulit dalam menghadapi kenyataan ini, kayak gitu ya. Selanjutnya juga, untuk cara pengekspresian tidak perlu merasa canggung. Dalam misalkan untuk si A, saya itu udah gampang nangis gitu misalnya, tapi si B mungkin enggak. Tapi sebagai si B, jangan ngerasa aneh ketika teman-teman itu nggak bisa, kok saya itu nggak bisa nangis. Itu juga mungkin adalah suatu fase yang teman-teman sedang alami sebenarnya. Namun deep inside, teman-teman coba untuk tetap hayati kalau saya itu memang sedih, saya itu memang ngerasa hilang kayak gitu ya. Sehingga itu membuat teman-teman aware kalau tiap orang itu unik dengan cara ia mengekspresikan atau berada di dalam fase kedukaan ini gitu. Dan selanjutnya tetap mencari social support, karena tadi apalagi kalau teman-teman sudah sampai ke fase depresi di mana teman-teman sudah mulai mengisolasi diri. Memang mungkin ketika kita sedang sendiri ada momen-momen kita flashback, momen-momen kita mencoba untuk mencari, mengingat-ingat gitu ya. Namun jangan sampai teman-teman terpuruk dalam kesendirian. Karena ketika teman-teman sedang merasa sendiri, apakah teman-teman siap dalam menghadapi kesendiriannya? Itu sih. Jadi tetap mencoba untuk mencari bantuan juga kepada orang yang teman-teman percaya, walaupun nggak semuanya akan merasakan hal yang sama dengan kamu. Karena balik lagi, itu adalah kondisi yang unik saat teman-teman mengalami namanya kedukaan atau kehilangan. Selanjutnya juga, teman-teman bisa untuk melakukan kegiatan yang mungkin membuat teman-teman tenang dan membuat teman-teman merasa lebih baik gitu. Sama yang terakhir juga, teman-teman tidak perlu menolak lingkungan sampai misalkan akan lebih baik kalau saya itu menutupi kesedihan saya, akan lebih baik kalau saya itu tidak kayak membuang semua memori tentang mereka gitu, bahkan membuang barang-barang mereka misalkan kayak gitu. Sebenarnya itu akan membuat teman-teman juga mungkin akan lebih sulit, karena balik lagi, tujuan utamanya sebenarnya adalah tetap mengakui, tetap menghayati kalau memori itu akan selalu ada. Jika barang yang disembunyikan, kita masih punya otak, kita masih punya
pengalaman, kita masih punya memori masa lalu yang itu akan lebih sulit untuk dihilangkan sebenarnya. Jadi teman-teman tidak perlu merasa menyembunyikan perasaan itu adalah hal yang benar dan harus cepat baik-baik lagi dan harus kuat. Itu tidak juga, karena balik lagi semua ini adalah proses, semua ini adalah kondisi yang wajar dalam kedukaan dan tidak instan ya. Jadi itu mungkin teman-teman yang mau saya share. Semoga bagi teman-teman yang merasakan kedukaan ataupun kehilangan, tetap akan ada orang yang bisa mencoba untuk membantu. Lalu jangan mencoba untuk menolak emosi yang dirasakan sama kamu. Dan hopefully kalian semua bisa healing dari keadaan kedukaan ini. Bye.